Puji Tuhan, kita dalam melakukan sebuah pelayanan, harusnya pelayanan itu adalah pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Hari-hari ini banyak orang melakukan pelayanan dengan melakukan sebuah tindakan yang didasari dengan hanya apa yang mereka pikirkan baik. Sebenarnya Tuhan memberikan kita akal budi, itu memang baik. Tetapi di dalam melakukan sesuatu yang bersifat pelayanan kepada Tuhan, harusnya pelayanan itu terlebih kita membawanya di dalam doa, dan kita bergerak bukan dengan kita memakai kekuatan kita sendiri. Katakan saya melihat pelayanan-pelayanan yang ada di kota-kota besar seperti di Jakarta. Saya melihat pelayanan yang didesain oleh seorang manusia, di mana pelayanan tersebut, kalau untuk bisa pelayanan dia sukses atau banyak jiwa yang masuk ke dalam ruang gereja tersebut, maka gereja pertama harus menyediakan semua fasilitas di gereja seperti kayak di bioskop ataupun sifatnya entertainment. Bahkan tak jarang saya melihat hanya untuk demi supaya bangku-bangku itu terisi penuh, mereka berani untuk menghadirkan orang-orang dunia ataupun orang-orang Kristen, tetapi dia bukan hamba Tuhan. Dia lebih cocok dikatakan seorang motivator yang berbicara cuma hanya seputar menyangkut hal-hal daging, tetapi pada kesimpulan akhirnya hanya dikait-kaitkan dengan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, ada lagi juga yang menghadirkan artis-artis rohani yang belum jelas pertobatannya, yang kadang masih hidup keduniawian, tetapi di hari Minggu dia tampil di gereja. Hanya karena apa? Karena gembala gereja tersebut memasang dia untuk pelayanan. Itu ada sesuatu pelayanan yang bersifat daging. Ada juga yang memasang hamba Tuhan top, pembicara-pembicara top, dengan harapan supaya banyak jemaat datang. Ada juga yang tahu bahwa dia menghadirkan kesembuhan ilahi di gereja tersebut. Gereja tersebut akan bisa ramai, maka tidak segan-segan gereja tersebut mencoba untuk memasang orang-orang tersebut di gereja tersebut dengan harapan supaya gereja itu bisa penuh. Bapak dan Ibu, saya mau berkata begini, semakin Anda mengenal Tuhan, semakin Anda akan dibawa ke arah roh, yaitu bahwa Anda tidak bisa melakukan pelayanan semuanya dengan kedagingan Anda. Anda tidak bisa men-set sebuah pelayanan dengan kedagingan Anda. Dan Anda harusnya men-set semua pelayanan yang ada dengan Anda berdoa, dengan Anda menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Tidak semua yang orang-orang dunia lakukan bisa kita copy paste dan kita taruh dalam pelayanan kita. Bapak dan Ibu, ada firman berkata begini di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Intinya, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau Anda melayani Tuhan, Anda melayani Dia yang adalah roh. Maka jangan kita sepenuhnya hanya mengandalkan pikiran kita. Seperti yang dibuat oleh gereja-gereja pada umumnya. Mereka men-set semua pelayanan yang ada. Seperti kayak seorang pebisnis men-set perusahaan. Dan itu jelas berbeda. Gereja dan perusahaan jelas itu berbeda, Bapak dan Ibu.
Dan kemudian, poin yang berikutnya, supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Diharapkan semua pelayanan kita adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Kita harusnya mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan apa yang berkenan di hadapan manusia. Karena kita hidup bukan untuk menyenangkan hati manusia. Tapi yang namanya pelayanan, kita melakukan itu semua karena kita memang mau menyampaikan suara Tuhan, bukan suara manusia, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, pelayanan-pelayanan yang bersifat daging, saya mau berkata, tidak akan bertahan. Melainkan pelayanan-pelayanan yang dari Tuhan, dari Roh Kudus itu sendiri, itu yang akan bertahan. Semakin ke sini, saya akan melihat bahwa gereja-gereja yang hanya isinya entertainment, hanya isinya suara-suara manusia, pelayanan-pelayanan bersifat daging, ya hanya mengejar kepuasan-kepuasan daging, di mana supaya rating YouTube-nya naik, di mana supaya viewer-nya banyak, di mana supaya subscriber-nya banyak, dan mohon maaf, hanya minta dibunyikan loncengnya. Saya mau berkata begini, pelayanan tersebut pasti akan ditinggal oleh Tuhan. Maka daripada itu, mulailah Anda kembali ke jalan Tuhan. Anda harus sungguh-sungguh memperhatikan pelayanan Anda. Jangan sampai pelayanan Anda hanya pelayanan daging yang menyukakan dirimu sendiri dan penontonmu. Tetapi mari lakukan pelayanan rohani yang benar-benar menyukakan hati Tuhan, di mana hanya Tuhan yang dimuliakan, di mana hanya Dia yang ditinggikan, bukan Anda, bukan kita, Bapak dan Ibu. Kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya hamba. Kita hanya mengerjakan apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita lakukan di dunia ini. Saya percaya di hari-hari ini Roh Kudus akan kuat bersuara kepada para pemimpin gereja supaya mereka benar-benar memperhatikan apa yang Tuhan mau atas hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.